Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rusha wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaituna war-rumana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan Tuhanlah yang menjadikan kebun-kebun yang berjundung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman bermacam-macam buahnya, zaitun, delima, yang tidak sama rupa dan rasanya. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah. Berilah haknya ketika memetik. Dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Pak Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Kamsi. Tepuk tangan. Sekretaris Senat UIN Sunan Kalijaga, Prof. Mara Gustam Sirgar. Di samping Prof. Kamsi adalah Wakil Rektor 1 Prof. Iswandi Syahputra. Di samping Prof. Iswandi Syahputra adalah Wakil Rektor 2 Prof. Kiai Sahiron Samsudin. Di samping beliau adalah Prof. Emma Marhumah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sampingnya adalah Prof. Sekar Ayu Aryani, betul ya? Oke. Di sampingnya adalah Prof. Inayah Rahmaniah, Dekan Fakultas Usuluddin. Sudah habis di sana ya? Oke, saya kembali. Di samping Prof. Mara Gustam Sirgar adalah Direktur Pasca Sarjana, Prof. Kiai Abdul Mustaqim Kof. Dan inilah dekan yang paling ganteng di syariah, karena satu-satunya dekan syariah. Dekannya cuma satu, jadi beliau yang paling ganteng, tidak ada lagi yang lain. Itu pun menurut beliau. Dan istrinya dipaksa untuk mengakui itu. Prof. Kiai Mahrus Munajat. Masih ganteng kan? Ya, masih. Awas kalau nggak ganteng ijazahnya nggak keluar. Prof. Abdul Karim dari Fakultas Adab. Saya baru saja mendengar anekdot waktu sidang Senat kemarin. Beliau asli putra Medan, yaitu Prof. Khairuddin Nasution kalau di Medan, karena sudah menjadi orang Bantul berganti Prof. Khairuddin Nasutiono. Dan inilah pembimbing haji terkenal di seluruh dunia dan akhirat ya. Prof. Suseknan Azhari dari Fakultas Syariah. Beliau satu-satunya ahli falak yang duduk di situ. Di sampingnya nggak saya hitung kalau ahli falak. Jadi memang yang duduk di situ memang satu. Tempat duduknya memang muatnya cuma Pak Seknan gitu ya. Dan di belakang beliau adalah petugas haji terkenal sama di dunia dan akhirat, Bapak Dr. Aziz Muslim. Dan di samping beliau jauh di tengah adalah Pak Dr. Sumedi. Pak Dr. Sumedi
Di samping Pak Dr. Sumedi saya enggak tahu, mohon berdiri. Siapa gilirannya? Beliau adalah Bapak Dr. Usman dari Fakultas Tarbiyah. Inilah profesor terbaru di UIN Sunan Kalijaga. Beliau baru keluar SK-nya belum ada seminggu. Jadi beliau masih fresh ya. Kalau ditanya ilmu pasti masih hafal semua. Kita-kita yang sudah lama sudah agak lupa-lupa ya. Beliau adalah Profesor Dr. Khurul Wardati, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Di samping beliau adalah satu-satunya ustadz di Fakultas Usuluddin, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Yusuf. Ya. Di samping beliau adalah Profesor Eva Latifah dari Fakultas Tarbiyah. Di sampingnya adalah Profesor Casmini dari Fakultas Dakwah. Di sampingnya adalah ini agak sedikit baru tapi sudah lama ya. Profesornya sudah 3 minggu. Jadi beliau sudah lupa. Jadi kalau saya nggak nyebut profesor enggak apa-apa ya. Kalau Bu Prof Dekan Khurul Wardati harus disebut karena baru ya. Ini adalah Profesor Muhammad Wildan, Dekan Fakultas Adat. Sebetulnya kalau menurut pendapat saya kan cowok, saya enggak tahu ukurannya. Beliau agak sedikit lebih ganteng dari Prof Mahrus itu ya. Tapi jangan bilang-bilang ya, diam-diam saja ya. Di samping Prof Wildan adalah idola kita. Orangnya sabar, kalem itu ya, adalah Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora, Dr. Muhammad Sotik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyebut Pak Kabiro, Pak Mamat duduk di sana, kasih tepuk tangan dong Pak Kabiro kita. Ya. Beliau orang Sunda dan konon orang Sunda itu tidak ada yang tidak ganteng, semuanya ganteng. Dan terutama yang cewek, semuanya cantik ya. Karena dulu saya naksir orang Sunda. Kabak akademik, Mas Irul, mana Mas Irul? Oh di belakang ya. Kemudian bagian sosialisasi Instagram Pak Mahyudin, pakai jas beliau. Kalau nantang tenis sama beliau ya, tenisnya bagus sekali, spinnya kencang ya. Itu ada Mas Doni, Mas Afan, ya Mas Afan ya betul ya. Mas Dimas ya, Mas Dimas, itu Mas Bagus ya. Ini Mas Bagus ya. Yang ganteng sekali itu Mas Bagus. Itu Mbak Silvi ada di sana, itu Mbak Silvi ya. Saya nggak kelihatan di samping-sampingnya. Mbak siapa? Oh Mbak Fenti, Fakultas Syariah. Terus sampingnya Widi, Mbak Widi dari Fakultas Visum ya, Visum. Dan saya tidak bisa menyebut satu-satu seluruh kaprodi, seluruh sekprodi, seluruh dosen, seluruh tendik, dan yang berbahagia adalah Anda. Para wisudawan, wisudawati. Tepuk tangan untuk wisudawan dan wisudawati. Dan yang berdiri, yang duduk di atas adalah para wali, para orang tua. Selamat Bapak Ibu sekalian, putra putri Anda yang ganteng-ganteng, cantik-cantik ini sudah menjadi sarjana. Saya ucapkan selamat yang cum laude. Dan yang tidak cum laude jangan berkecil hati. Ini spesial putra dari Pak Wakil Rektor 2 Prof Sahiron bernama Syafiq Mumtaz Syafa. Saya kira tadi dipanggil terakhir ya. Selamat untuk Prof Sahiron ya dan istri. Tirukan setelah saya. Nanti saya hitung ya. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. 1, 2, 3 sama-sama. Mantap sekali. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, kebanggaan kita menjadi alumni UIN Sunan Kalijaga. Kampus unggul
kampus internasional, kampus inklusif. Masa depan Anda cerah, pasti. Amin. Siapa yang bercita-cita ingin melanjutkan S2 dan S3? Angkat tangan. Nggak usah ragu-ragu, malaikat lewat. Kalau Anda nggak angkat tangan, nggak didoakan malaikat, ya. Mantap, oke. Siapa yang bercita-cita menjadi pengusaha? Angkat tangan. Wah, pengusaha semua. Ya, oke. Siapa yang bercita-cita menjadi dosen, akademi, atau guru? Dosen, akademisi, atau guru, atau peneliti? Angkat tangan. Kalau yang nggak angkat tangan nggak punya cita-cita loh ya. Siapa yang bercita-cita menjadi ketua RT, ketua RW, lurah, bupati, camat, gubernur, presiden? Angkat tangan. Nggak usah ragu-ragu. Ini ketua RT masuk loh ya. Oke, baik. Ya. Siapa yang bercita-cita menjadi ilmuwan? Ini kategori lain. Wah, alhamdulillah. Enggak banyak itu ya. Siapa yang bercita-cita menjadi selebgram? Selebgram. Siapa yang ingin menjadi anggota DPR, pemimpin partai, menteri, dan lain-lain? Wah, mantap, mantap. Oke, itulah UIN Sunan Kalijaga. Semua harus ada, semua harus mendapatkan porsinya. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, para wali murid semuanya. Saya baru saja menghadiri Asian Intercultural and Interreligious Dialogue Conference 2023. Tahu ya artinya ya? Pokoknya kira-kira begitulah ya. Yaitu interbudaya dan interfaith, interiman, dialog ASEAN yang diselenggarakan oleh PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Temanya Asian Shared Civilizational Values, Building an Epicentrum of Harmony to Foster Peace, Security, and Economic Prosperity. Pada hari Senin. Pak Presiden hadir, Pak Joko Widodo. Gusmen hadir, Yakut Khalil Qomas. Mas Menteri hadir, Mas Nadiem Makarim. Menko PMK hadir, Prof. Muhadjir Effendi. Sekretaris Jenderal PBB untuk Asia, Kau Kim Hon hadir dan memberi ceramah. Para pemimpin agama seluruh Asia, para pengamat Amerika, Eropa, Australia hadir. Muhammadiyah diwakili sewaktu dinner terakhir oleh Iman Daruqutni. Sementara dari NU diwakili Mbak Yeni Wahid, Putri Gus Dur. Saya sendiri diberi tugas memimpin, menjadi chair dari pemimpin-pemimpin agama ASEAN yang berbicara tentang perdamaian. Ada 10 pembicara, saya moderatornya dan pengantarnya. Rata-rata para pembicaranya berlatar belakang Buddhisme atau monk atau Bante. Mereka berbicara tentang sumbangan Buddhisme bagi Asia. Jadi 2200 tahun yang lalu Asia ini diinspirasi oleh Buddhisme, oleh raja bernama Ashoka dari kerajaan Maurya, India. Oleh karena saya baru saja fresh diingatkan tentang peran Buddhisme di dunia dan di Asia, maka saya akan beri hadiah buku yang ditulis oleh scroll down please ya, oleh Zen Master
Sunmyo Mizuno dari Jepang. Ya. Sunmyo Mizuno adalah kepala pendeta Zen Jepang, memperoleh penghargaan sebagai desainer kebun. Sesuai dengan ayat yang kita baca. Dia juga menjadi guru dan profesor desain lingkungan, environmental design. Dia pernah berceramah di Harvard University, Graduate School of Design, Cornell University Amerika, dan Brown University. Bukunya Anda bisa lihat di PPT, PowerPoint, judulnya Zen, The Art of Simple Living. Zen itu salah satu cabang Buddhisme tentang cara hidup yang sederhana. Buku ini di dalam bahasa Inggris, tapi jangan khawatir kalau Anda mendownload atau Anda mencari bukunya banyak, bisa dengan mudah dibaca karena bahasa Inggrisnya enak difahami, singkat, dan menghibur yang jelas. Selanjutnya scroll down. Nah, ini dia Master Buddhist Zen Jepang, Master Mizuno. Scroll down lagi ke bawah. Oke. Terus sampai 6. Ada 100 nasihat yang dirangkum di dalam buku itu dan enak diikuti dan mudah dimengerti. Saya akan mengambil 4 nasihat. Nasihat nomor 31, nasihat nomor 33, nasihat nomor 34, nasihat nomor 41, dan nasihat nomor 44. Semoga ini adalah bekal Anda, kenang-kenangan saya untuk Anda. Yang pertama, discover another you. Discover another you. Carilah Anda yang lain di dalam diri Anda. Jadi menurut ajaran Zen Buddhisme, di dalam diri kita ada diri kita yang lain, tidak seperti yang kita bayangkan. Itu yang harus kita cari. Jadi kita mempunyai banyak versi di dalam diri kita. Dan kita harus temukan. Versi itu kadang lebih asli, lebih pemberani, lebih kuat. Dan mungkin profesi yang ada di dalam diri kita itu berlainan. Bisa jadi kita mahasiswa, saat ini Anda sarjana. Jangan-jangan Anda di dalam diri Anda ada Anda yang lain yang sudah sukses menjadi Pak Jokowi misalnya. Siapa tahu? Kita tidak tahu. Atau menjadi pengusaha seperti para pengusaha. Anda harus membayangkan diri Anda yang lain, bukan diri Anda yang sehari-hari. Maka tugas Anda adalah bertanya dan menjawab diri satu dengan diri yang lain. Jadi saya sarankan diam sendirian, bertanyalah pada diri sendiri dan juga dijawab sekaligus. Begitu resep Zen Buddhisme Jepang. Paksa diri Anda untuk bertanya, paksa diri Anda untuk menjawab. Coba Anda pikirkan untuk menjawab pertanyaan ini dalam diri Anda sendiri, dan Anda juga bertanya. Coba tanya. Misalnya Anda diam, coba tanya, apakah saya sudah punya pacar? Anda yang jawab sendiri. Anda bilang iya, itu siapa ya gitu ya. Kalau Anda bilang tidak, terus saya harus mendekati siapa gitu misalnya. Apakah cinta saya pernah ditolak misalnya? Ini walaupun berguru tapi serius ya. Biar Anda juga ketawa-ketawa, itu mbaknya yang cum laude itu ketawa-ketawa itu ya. Apa yang akan Anda lakukan
setelah Anda keluar dari gedung ini? Anda harus bertanya pada diri sendiri dan Anda jawab sendiri. Terserah jawaban Anda, maka sering-seringlah berdialog dengan diri sendiri, bertanya dan menjawab menurut Master Mazuno, Master Zen. Anda coba bertanya pada diri sendiri, apa yang saya inginkan setelah menjadi sarjana? Apa yang akan saya lakukan? Bagaimana kalau saya kesepian, teman-teman saya sudah pergi? Apa resepnya supaya saya cepat dapat jodoh? Bagaimana agar saya lulus S2 atau S3 ke luar negeri? Anda punya jawaban sendiri. Coba Anda renungkan. Sekarang Anda boleh praktekkan. Coba tanya, apa yang akan saya lakukan setelah saya sarjana? Tolong jawab sendiri juga. Bayangkan diri Anda adalah 2. Atau begini prakteknya, Anda boleh bertanya kepada teman di samping Anda dengan pertanyaan, apa yang akan Anda lakukan setelah sarjana? Coba tanya samping Anda, praktek sekarang, coba tanya. Tanya kepada teman Anda di samping, apa yang Anda lakukan setelah menjadi sarjana? Bingung, pasti bingung ya. Apa yang akan saya lakukan setelah sarjana? Prinsip atau resep nomor 33. Take pleasure in your work. Nikmati apapun yang Anda lakukan. Nikmati apapun yang Anda lakukan. Ya. Saya kutip ini dari bukunya. Beliau mengutip Rinzai Zen Master. Be the master wherever you go. Then wherever you find yourself, things will be as they truly are. Kuasai apa yang Anda lakukan, maka Anda akan menemui hasil yang terbaik di dalam diri Anda. Dan Anda akan menjadi diri sendiri. Lakukan semuanya dengan gembira. Lakukan semuanya dengan sukacita. Lakukan semuanya dengan optimis. Lakukan semuanya paling tidak Anda tersenyum. Coba sekarang Anda tersenyum. Tersenyum. Bukan tertawa, tersenyum. Tersenyum. Senyuman Anda mempengaruhi diri Anda untuk bahagia. Senyuman Anda itu mempengaruhi diri Anda untuk bahagia. Anda sedang duduk, nikmati Anda saat ini sedang duduk. Anda pakai baju bagus, pakai toga, nikmati itu. Yang di depan pakai selempang kumlot, nikmati itu. Nikmati itu. Sepatunya bagus sekali, itu haknya tinggi sekali, nikmati itu. Yang di belakang bebas ngobrol satu dengan yang lain, nikmati. Jika nanti Anda mempunyai pekerjaan apapun, pebisnis, kuliah lagi, dosen, guru, politisi, pemimpin, ketua RT, lurah seperti yang saya tanya, nikmati. Apa resepnya? Sekali lagi yang keras, apa resepnya? Nikmati. Di situ akan muncul Anda yang terbaik. Kata Master Mazuno. Yang ke-34, ini lompat-lompat ya. Besok ada wisudawan lagi saya bacakan 100. Yang nomor 34. Don't compare yourself to others. Artinya, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan. Never. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Don't compare yourself to others. Jangan bandingkan. Sebab apa? Setiap orang mempunyai takdir dan cara sendiri dalam meniti hidup dan karir.
takdir Anda, tugas Anda, itulah yang saat ini Anda jalani. Memang ada wali kota yang muda dan ganteng, istrinya cantik, tapi itu bukan saya. Maka saya tidak boleh membandingkan diri saya. Ada orang yang sukses menjadi pengusaha ketika muda, mobilnya Ferrari, mainnya ke Eropa setiap hari. Saya tidak membandingkan. Memang ada anak muda yang menjadi gubernur, bupati, menteri. Jangan bandingkan diri kita dengan mereka. Nikmati yang ada dalam diri kita. Don't compare yourself to others. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita akan kecewa, kita tidak akan bersyukur karena timbul rasa iri, rasa dengki, atau kecewa. Kenapa saya tidak seperti orang lain yang lebih nyaman dari saya? Oke? Be yourself. Jadilah diri sendiri. Don't compare yourself to others. Master Mazuno menggambarkan kegiatan para pendeta di monastrinya, di viharanya. Sebagian ada yang menyapu lantai, sebagian ada yang memotong pohon di kebun, sebagian ada yang memperbaiki genteng, sebagian ada yang mencabuti rumput. Satu dengan yang lainnya kerjakan sesuai dengan tugasnya. Anda juga sama. Sebagai mahasiswa, sekarang Anda sebagai sarjana, kalau dapat beasiswa, nikmati. Anda buka usaha, nikmati. Anda pulang membantu orang tua, sementara nikmati. Tapi segera pergi, jangan di rumah terus. Ya. Segera pergi dari rumah. Pergilah jauh dari rumah. Maka, sebagai seorang sarjana, S1, S2, S3, Anda harus menemukan diri sendiri dan yakinlah apa yang Anda kerjakan. Nanti istiqomah ya. Nanti akan muncul keistimewaan, semacam karamah atau mukjizat. Nomor 41. Nah, ini yang saya minta dalam surat saya. Terima kan? Terima. Plant a single flower or single tree. Angkat tangan yang sudah setor tanaman. Yang sudah setor tanaman, jangan ragu-ragu. Nanti saya kasih tahu manfaatnya. Oke, terima kasih. Angkat tangan yang belum setor tanaman. Belum setor tanaman, angkat tangan. Oke, terima kasih kejujurannya. Ya. Terima kasih kejujurannya. Seorang filosof hidup 100 tahun sebelum Masehi bernama Marcus Tullius Cicero dari Romawi kuno menulis Varro in et Familiaris ke-9 bunyinya si hortum in bibliotheca habes nihil derit. Jika Anda mempunyai kebun dan perpustakaan, Anda tidak membutuhkan apapun selain itu. Jadi antara buku dan tanaman itu sama nilainya. Begini terangnya, pohon terus tumbuh, Anda juga terus tumbuh. Pohon diam, berhenti dan tenang. Anda juga sama. Pohon tidak pernah mengeluh. Pohon tidak pernah membuat kegadauan. Pohon tidak pernah tidak diterima tempatnya. Dia tidak ingin pindah, dia di situ saja. Pohon meninggi, Anda juga. Maka tanamlah pohon agar Anda seperti pohon, peliharalah. Si hortum in bibliotheca habes nihil derit.
Jadi di samping Anda harus membaca itu wajib, Anda harus menanam pohon. Pohon Anda akan kita tanam, entah di sini atau kampus 2. Itulah doa kita untuk Anda, atau itulah doa Anda yang dititipkan ke kita. Pohon apa saja. Pohon anggrek akan kita tanam di batang-batang pohon, pohon biasa akan kita tanam di tanah. Itulah doa Anda. Jadi jangan lupa menanam pohon. Menanam pohon menurut pepatah Cina yang terbaik. Waktu menanam pohon yang terbaik adalah 20 tahun yang lalu. Jadi Anda sudah lewat. Atau sekarang. Jadi tanamlah pohon 20 tahun yang lalu atau sekarang. Sekaranglah saatnya menanam. Dan orang yang hatinya mulia adalah orang yang menanam pohon. Sementara dia tahu, dia tidak akan pernah mengambil manfaatnya. Karena pohonnya belum besar, dia sudah meninggal. Dia tidak menikmati bayangan pohon itu untuk berteduh. Dia tidak menikmati oksigen dari pohon itu. Maka dia orang beramal yang mulia. Pohon tugasnya menumbuhkan daun dan memproduksi oksigen, memberi naungan, setelah itu berbunga dan berbuah. Itulah Anda, para wisudawan, wisudawati UIN Sunan Kalijaga. Anda adalah pohon saya, Anda adalah pohon kita, Anda adalah pohon para dosen, Anda adalah pohon UIN Sunan Kalijaga. Tepuk tangan untuk pohon-pohon kita. Tanamlah pohon secara letterlek. Tanamlah pohon, tapi tanamlah diri Anda seperti pohon. Kita manusia tidak lebih berharga dari pohon. Kita mempunyai kesamaan banyak sekali secara DNA dengan pohon-pohon. Hormatilah pohon. Berteduhlah di bawah pohon. Jika Anda bingung suatu saat, duduklah di bawah pohon. Jika Anda mempunyai banyak masalah, peluklah pohon. Jika Anda ingin mengeluh, mengeluhlah kepada pohon. Dia tidak akan meminta balasan. Dan dia tidak akan membocorkan rahasia Anda. Jika Anda patah hati, mengadulah kepada pohon. Jika Anda sedang jatuh cinta, peluklah pohon. Jika Anda sedih karena ditinggal oleh orang di sekitar Anda, berdoalah di bawah pohon. Itu rahasia pohon. Pohon adalah doa. Kita menanam pohon berarti kita menanam doa. Investasilah pada pohon supaya tumbuh di sekitar kita. Yang terakhir, kelima. Tidak lama kan? Tidak lama, Anda juga menikmati kan? Cherish your own self. Cherish your own self. Kata Master Zen Mazuno. Hiburlah diri sendiri. Saya yakin Anda akan menemui banyak kesulitan. Melamar banyak pekerjaan ditolak. Menawarkan barang tidak laku, membuka toko sulit, melamar beasiswa enggak sukses-sukses, melamar cewek juga ditolak orang tuanya, dan lain-lain. Cherish yourself. Anda harus pandai menghibur diri sendiri. Jangan minta dihibur orang lain, karena orang lain belum tentu ada, dan belum tentu orang lain menghibur Anda. Maka Anda harus belajar menghibur diri sendiri. Kalau Anda sedih, berbahagialah dengan cara sendiri. Tertawalah sendiri. Senyumlah sendiri. Mengadulah pada diri sendiri, tidak pada orang lain. Tidak mengeluh. Kata seorang kaisar kuno 100 tahun setelah Masehi, Marcus Aurelius, never complain, not even hurt by yourself.
Jangan pernah mengeluh. Jangan sampai terdengar oleh diri Anda sendiri. Jadi Anda adalah sarjana UIN Sunan Kalijaga, harus menjadi sarjana yang tidak mengeluh, tetapi sarjana yang menghibur diri sendiri. Nikmati suasananya. Tetaplah tersenyum, jangan sedih. Semua ada masanya. Sedih sementara, kalut sementara, khawatir sementara, marah sementara. Semua akan jernih, semua akan tenang. Anda pasti bisa menghibur diri sendiri dan dunia mengikuti. Pacar hilang diambil saingan, tenang, pasti ada pacar lain. Berbahagialah. Sebagai penutup, Anda harus mengucapkan bersama-sama, saya hitungi sampai 3, saya ingatkan ya. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Saya hitung 1, 2, 3, bersama-sama tanpa mengulang. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.